Perjalanan Pendidikan Nasional Indonesia. Perjalanan pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini adalah sebuah kisah panjang yang penuh dinamika dan tantangan. Pada masa kolonial tepatnya tahun 1854 didirikan sekolah kabupaten dan sekolah bumi putera dengan pengajaran masih dasar membaca, menulis, dan menghitung. Pendidikan lebih difokuskan untuk kepentingan penjajah, yakni mencetak tenaga kerja terampil dan menciptakan loyalitas terhadap bangsa penjajah. Kurikulum yang diterapkan pun jauh dari nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal. Setelah perjalanan panjang lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922 sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Kehadiran tokoh seperti Ki Hajar Dewantara menjadi titik balik yang signifikan. Melalui Taman Siswa, beliau menawarkan pendidikan yang berakar pada budaya bangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan membebaskan rakyat dari belenggu kolonialisme. Pidato beliau saat menerima gelar Honoris Causa menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, di mana beliau menegaskan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan karakter bangsa dan kebutuhan zaman. Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan Indonesia mengalami berbagai perubahan. Selain itu, pendidikan yang dijadikan sebagai alat perjuangan kemerdekaan menyongsong harapan baru dalam dunia pendidikan yang tujuan akhirnya adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi manusia. Kurikulum pertama kali sejak Indonesia merdeka yaitu kurikulum yang mulai digunakan pada tahun 1947 diberlakukan setelah 3 tahun kemudian yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum ini menekankan pada karakter peserta didik untuk menanamkan rasa kebangsaan yang kuat pada peserta didik, serta belum menekankan pada kemampuan kognitif peserta didik. Kurikulum tahun 1968 lahir akibat perubahan politik di Indonesia, yaitu dari Orde Lama ke Orde Baru. Pendidikan ditekankan pada membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum tahun 1975 lebih menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien ditandai dengan lahirnya manajemen pendidikan, yaitu Manajemen Bi-Objektif MBO. Kurikulum tahun 1984 sering dikenal pula dengan nama kurikulum tahun 1975 yang disempurnakan. Kurikulum tahun 1984 lebih menekankan pada proses skill upgrade. Kurikulum tahun 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dikenal dengan kurikulum super padat, nama kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kurikulum tahun 2004 sebagai pengganti dari kurikulum tahun 1994, penekanan pada pembentukan karakter siswa. Kurikulum tahun 2013 adalah kerangka kurikulum nasional yang diperkenalkan di Indonesia sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Dirancang sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk memperbaharui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Kurikulum di Indonesia terus-menerus mengalami revisi, perbaikan demi perbaikan dirancang agar mendapatkan kurikulum yang sesuai bagi Indonesia. Namun di balik itu semua terdapat berbagai isu-isu pendidikan. Isu-isu seperti pemerataan akses pendidikan, kualitas guru, dan relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pendidik, siswa, orang tua, hingga masyarakat luas. Kita perlu terus belajar dari sejarah, menggali nilai-nilai luhur bangsa, dan menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan zaman.